1.700. Ini artinya teman-teman harus mengalahkan 445 orang ya, 1:445 orang. Ini sangat-sangat luar biasa ya, melebihi PNS. Jadi emang sangat ketat sekali persaingannya teman-teman untuk BUMN ini. Nah, lalu bagaimana sih bisa lolos BUMN? Nah, solusi dari kita adalah yang terpenting adalah teman-teman harus meluangkan waktu untuk mengerjakan satu hari itu minimal 100 soal. Atau lebih gampangnya satu hari mengerjakan satu paket simulasi BUMN yang tentu saja harus sudah sesuai dengan kisi-kisi soal-soal BUMN gitu ya. Nah, jadi kuncinya hanya itu, kerjakan satu hari satu paket teman-teman ya, supaya nanti teman-teman terbiasa mengerjakan soalnya dan dengan cepat mengerjakan soalnya ya. Nah, terus yang harus diketahui juga adalah teman-teman kisi-kisinya itu apa aja gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman harus siapkan gitu ya semangatnya untuk bisa mengerjakan secara konsisten satu hari satu paket soal ya. Di aplikasi kita kan sudah ada, di aplikasi JDSN itu sudah ada sekitar 20 paket simulasi BUMN. Jadi itu dikerjakan tiap hari satu soal ya. Dan pas itu ya, menuju 1 bulan menuju tes persiap, menuju tes seleksi BUMN-nya. Nah, adapun kisi-kisinya ya, jadi tes BUMN ini nanti dibagi jadi 2 teman-teman. Ada yang namanya TKD, tes kemampuan dasar, dan ada yang namanya core value BUMN ya. Nah, itu teman-temannya tentang akhlak. K-nya tuh amanah, K-nya tuh dan lain sebagainya nanti akan dibahas ya. Nah, tapi untuk hari ini, khusus hari ini kita akan bahas lebih ke TKD dulu ya. TKD kita akan lihat kisi-kisinya seperti apa. Jadi di TKD ini nanti materinya adalah seperti ini teman-teman, ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi di sini ada materinya ada sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 ya di TKD itu. Yang pertama ada namanya verbal ya. Itu terkait kayak sinonim, antonim, analogi, silogisme, analitis, dan kelompok kata. Kemudian ada numerik. Nah, kalau numerik ini tentang angka gitu ya, kayak berhitung, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Nanti kita akan bahas satu-satu ya contoh soalnya. Kemudian ada deret angka ya. Nah, deret angka ini kayak ada barisan gitu ya, barisan-barisan angka gitu, kita harus menebak titik-titiknya. Angka yang kosongnya maksud saya. Jadi ada barisan beda, barisan rasio, barisan 2 in 1 plus, barisan bertingkat, barisan hijab, barisan template, dan barisan Fibonacci. Nanti kita akan juga bahas semua ya, bagaimana cara mengerjakan semua soal tentang deret angka. Kemudian ada juga materi tentang ketelitian. Ini kayak angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, angka seri, atau huruf seri. Kemudian ada figural. Nah, kalau figural ini tentang gambar-gambar gitu ya. Jadi nanti ada pola-pola gambar yang teman-teman harus mengerjakan itu. Nah, sebentar. Nah, untuk figural ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada figural serial yang kita harus disuruh meneruskan. Kemudian ada figural analogi. Ada figural pencerminan, figural ketidaksamaan, dan figural lipat-lipat gitu ya. Dan yang terakhir adalah pemahaman wacana. Nah, jadi ini adalah semua kisi-kisi untuk soal TKD-nya ya. Kalau yang satunya lagi, yang core value itu membahas tentang akhlak ya. Nah, oke, jadi kita yang pertama akan bahas dulu tentang verbal, seperti apa soalnya gitu ya. Itu mencakup 1, 2, 3, 4, 5, 6 subbab. Nah, tapi sebelumnya, jadi kita nanti sistem like-nya akan menggunakan Kahoot teman-teman. Nah, jadi setelah ini saya akan serahkan ke admin Hilmi, ke Mimin, untuk teman-teman mengerjakan dulu soal verbal ya di Kahoot. Ya, Mimin, halo. Mimin Hilmi. Nah, silakan di Kahootkan dulu. Kahootnya yang materi verbal BUMN 2022. Teman-teman siapkan juga HP-nya ya. Nah, perlu HP juga nih. Saya serahkan ke Mimin Hilmi.
teman-teman silakan gabung dulu ya. Linknya ada di chat ya, silakan diklik aja linknya. Nanti kita tunggu sampai pukul berapa ya? Nanti yang telat mohon maaf ya, ditinggal berarti. Sekarang pukul 40. Nah,
Oke, terima kasih. Nah, jadi kira-kira teman-teman seperti itulah gambaran untuk soal verbal di tes BUMN. Ya, gampang-gampang susah ya. Oke, kita akan bahas ini. Jadi kita hari ini tuh cuma bahas sekilas-sekilas aja ya. Jadi nanti mungkin saya nggak akan lebih detail lagi karena nanti detailnya akan di pertemuan berikutnya ya. Ini supaya kenalan aja dulu gitu dengan soalnya. Nah, pertama kita bahas tentang sinonim ya. Nah, ini adalah masuk ke materi sinonim. Persamaan kata ya. Kalau ada kata sama dengan ini berarti ini sinonim. Kleptofobia. Nah, teman-teman untuk mengerjakan sinonim antonim, maka ini bakal banyak banget kita bertemu dengan kata-kata yang kita tidak kenal. Nah, tipsnya adalah dengan memenggal kata, teman-teman. Jadi ini kleptofobia itu kita penggal aja. Jadi dua kata, klepto dan fobia. Nah, ini kan jadinya udah ada sering dengar kan, fobia itu kan ketakutan ya. Ada yang ketakutan ketinggian, akrofobia, ada yang takut ruangan sempit, klaustrofobia gitu ya. Nah, pokoknya ini fobia-fobia itu artinya takut gitu ya. Nah, takut. Ya udah, walaupun kita nggak tahu artinya klepto itu apa, karena di sini ada kata takut. Nah, jadinya kita tahu jawabannya yang A, ya. Bukan penyakit suka mencuri. Kalau penyakit suka mencuri itu ini klepto aja, nggak pakai fobia, gitu ya. Karena ada fobianya, jadinya pakai takut gitu ya, takut kecurian. Oke? Nah, jadi kayak gitu ya caranya tuh dengan memenggal kleptofobia, akrofobia atau tadi apa? Klaustrofobia itu ya. Terus yang kemudian antipati. Nah, ini kalau tandanya kayak gini, berarti ini kita disuruh mencari antonim. Ya. Nah, ini juga sama caranya kita penggal. Berarti di sini ada kata anti ya. Anti sama pati. Nah, pati itu adalah perasaan itu ya. Ada simpati, ada empati, ada antipati gitu ya. Nah, kalau simpati itu berarti artinya sama sim itu, sama. Kalau itu dalam. Nah, kalau anti ya berarti berlawanan itu ya. Berbeda. Nah, ya udah berarti bedanya apa? Lawan kata dari antipati itu adalah simpati gitu ya. Jadi simpati itu perasaan yang sama gitu ya. Kalau empati itu lebih dalam lagi, lebih. Nah, jadi jawabannya simpati. Kayak gitu ya. Jadi intinya kalau menemukan soal-soal yang kayak gitu, coba teman-teman pecah gitu kalimat katanya. Nanti siapa tahu jadinya mengetahui gitu itu kalimat apa. Kayak misalkan pedofil misalnya ya. Pedofilia. Nah, pedofil tuh yang satunya pedo, yang satunya filia. Filia itu artinya suka. Nah, nanti banyak juga kata-kata yang menggunakan kata-kata filia ini. Kayak tadi aja, fobia. Fobia itu takut. Nah, banyak juga kan yang kata-kata pakai fobia, takut. Nah gitu. Jadi intinya teman-teman harus bisa memenggal kata-kata itu. Itu ya. Nah, itu untuk tips untuk mengerjakan soal sinonim dan antonim. Kemudian selanjutnya adalah soal tentang analogi. Nah, kalau analogi ini soalnya tuh kita tipsnya gitu ya. Tipsnya adalah untuk mencari hubungan katanya gitu di kalimat yang lengkap. Ini kan yang lengkap di sini ya. Nih, kalau saya mikirnya gini, oh sate itu adalah makanan. Nah, berarti kalimat pembantunya adalah ya.
sate adalah makanan. Nah, berarti titik-titik adalah hewan. Nah, apa yang itu hewan? Lapar bukan, air bukan, waktu makan bukan, kenyang bukan, kambing gitu ya. Mudah ya. Nah, karena untuk contoh jadi kita pakainya yang mudah-mudah dulu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi untuk sinonim, antonim ataupun analoginya gitu ya di minggu-minggu selanjutnya setelah lebaran ya. Nah, kemudian ini tentang apa ini materinya? Ini materi tentang silogisme. Jadi yang tadi sinonim, antonim, analogi. Nah, yang ini adalah silogisme. Jadi silogisme itu jika maka ya. Silogisme itu dibagi dua teman-teman. Ada jika maka, ada nanti kuantor. Nah, kalau yang ini soalnya jika maka. Jika ibu pergi ke pasar, nah ini kita tandain caranya. Ini tandain pergi ke pasar, anggap aja P. Maka adik menyapu lantai. Ini berarti Q. Jika kakak tidak mencuci mobil, kakak tidak mencuci mobil. Berarti negasi R misalnya ya. Maka adik tidak menyapu lantai. Nah, adik menyapu lantai Ki. Berarti kalau adik tidak menyapu lantai berarti negasi Ki. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Jadi kita punya P maka Ki dan negasi R maka negasi Ki. Nah, caranya adalah dengan mengekuivalenkan ini. Nanti kita akan bahas ya materinya, ini saya langsung aja. Negasi R maka negasi Ki ini ekuivalen dengan Ki maka R. Gitu ya. Berarti ini P maka Ki. Nah, karena Q-nya udah ada di kiri dan di kanan, ini bisa kita coret. Jadi ini kesimpulannya adalah P maka R. Atau apa? P itu tadi ibu ke pasar. Ibu ke pasar. Maka R itu apa? R itu adalah kakak mencuci mobil berarti ya. Cuci mobil. Nah, tapi nggak ada nih di sini jawabannya. Ibu pergi ke pasar, maka kakak mencuci mobil. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, jangan dulu ganti soal gitu. Wah, nggak ada jawabannya salah nih, motretnya. Enggak, ini kita ekuivalenkan lagi. P maka R itu ekuivalen dengan negasi R maka negasi P. Nah, sorry. Negasi P. Kok gitu? Oh, ini sorry. Negasi P ya. Nah, ini artinya apa? Berarti kakak tidak mencuci mobil, dan ibu tidak ke pasar. Tidak ke pasar. Ada nggak yang kayak gitu? Yang C ya, jika kakak tidak mencuci mobil, maka ibu tidak pergi ke pasar. Oke, mungkin ini ada yang sedikit bingung ya, kenapa ini bisa berubah jadi kayak gini. Nah, nanti materinya akan kita bahas detail di minggu depannya lagi ya, di setelah lebaran. Sekarang kita ini aja, berkenalan dulu dengan soal-soalnya ya, teman-teman ya. Nah, rumus silogisme. Kemudian, nah ini materi tentang verbal analitis. Kalau ini analitis nih. Nah, kalau analitis itu ciri-cirinya ya panjang kayak gini. Betul tadi ya di kolom komentar ini untuk satu soal panjang gini tuh biasanya untuk beberapa soal. Jadi kalimat ini, cerita ini tuh biasanya untuk 3 sampai 5 soal gitu ya. Nah, jadi nanti bakal cepet sih. Ini kan pertamanya lambat ya. Oke, kita baca ya. 2 bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan. Setiap bangunan terdiri dari 4 toko. Oke, kita bayangkan aja bikin 4 toko. 1, 2, 3, 4 itu kan. Ada 2 bersejajaran. 1, 2, 3, 4 itu. Kita baca kalimat yang pertama. Toko obat dan toko pakaian berada di ujung bangunan. Oke, misalkan di sini toko obat, di sini toko pakaian. Itu ya. Kemudian, toko perhiasan berseberangan dengan toko sepatu dan toko elektronik. Oke, ini terlalu mengawang-awang, nanti dulu aja. Toko sembako berhadapan dengan toko obat. Nah, toko sembako berarti di sini ya. Berseberangan dengan toko obat. Seberangan kan? Kemudian, bukan berseberangan, berhadapan. Toko buku tepat bersebelahan dengan toko bangunan. Toko buku, ini juga masih ngawang-ngawang ya, kita nggak tahu di mana toko bukunya. Oke, next dulu, baca dulu lagi. Jika toko pakaian berhadapan dengan toko buku, nah ini toko pakaian berhadapan dengan toko buku. Nah, pakaian kan di sini. Berarti kalau berhadapan dengan toko bukunya di sini. Toko buku, itu ya. Nah, berarti ini kita bisa pakai yang tadi yang ini. Toko buku tepat bersebelahan dengan toko bahan bangunan. Nah, toko buku berarti di sini toko bangunan. Bang lah ya. Ada apa-apa bang. Apalagi tadi yang bisa kita pakai. Nah, tadi kata toko ini ya, yang ini belum kepake nih, yang B. Toko perhiasan berseberangan dengan toko sepatu
dan toko elektronik. Nah, berarti perhiasan mau nggak mau harusnya di sini. Perhiasan mau nggak mau harus di sini perhiasan. Kenapa coba? Kalau perhiasan di sini di paling atas, nanti toko sepatu dan toko elektroniknya nggak bisa di sini karena kan udah keisi oleh toko bangunan ya. Jadi mau nggak mau toko perhiasan tuh di sini. Soalnya di sini harus ada dua nih, berseberangan dengan dua kan. Berseberangan dengan apa? Sepatu dan elektronik. Nah, jadi mau nggak mau perhiasan harus ada di sini. Kalau perhiasannya ada di atas sini, nanti toko sepatu dan elektronik nggak bisa ada di sebelahnya karena kan sudah keisi sama toko bangunan. Nah, gitu ya cara ngerjainnya ya. Oke, berarti perhiasan ada di sini. Pertanyaannya apa? Maka yang terletak di sebelah toko sembako. Nah, yang terletak di toko sembako adalah yang ini, perhiasan berarti ya. Jadi jawabannya yang C. Kira-kira kayak gitulah cara mengerjakannya. Oke. Kita lanjut ya. Ini saya cepet aja ya menjelaskannya supaya kenalan. Soalnya banyak banget soalnya. Karena kita akan bahas semua kisi-kisinya. Kemudian ini tentang mengelompokkan kata. Nah, ini ada Einstein, ada Graham Bell, Thomas Alva Edison, James Watt. Ini semua adalah penemu ya. Para ilmuwan itu ya. Cuman ini satu doang yang enggak. Saya juga enggak tahu ini siapa ya. Nah, berarti ya udah jawabannya yang B. Itu ya, gampang ya yang ini ya. Sip. Jadi untuk verbal itu seperti itu. Ada sinonim, antonim, analogi. Tadi apa lagi? Silogisme, analitis, sama pengelompokan kata. Ada 6 ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada tentang numerik. Nah, kayak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sama seperti tadi kita silakan teman-teman kerjakan dulu kahutnya. Silakan kenalan dengan soal-soal numerik di BUMN. Saya kembalikan lagi ke Kakak Hilmi ya. Silakan. Mimin, Mince. Langsung aja masuk ke kahutnya. Kita tunggu di 16.07 kali ya. 16.07 kita tunggu. Oke, 2 menit kita tunggu ya untuk teman-teman masuk. Karena di sini masih ada sekitar 63, kita akan mulai langsung aja. Baru setengahnya ya teman-teman. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu. Gak tahu caranya kak, misalkan ada yang nanya caranya, kalian tinggal ke kahut dan di browser kalian, atau enggak kalian download di App Store ataupun di Play Store. Itu kahut nama aplikasinya. Sebanyak 40 orang yang ikutan ya. Masih pada semangat gak? Jangan lesu ya teman-teman ya untuk kelas-kelas. Ya, walaupun masih di bulan puasa, jadi kita masih
Boleh cerita-cerita. Oh, aku ambil jualan makanan. Oh, nyambi ya, nyambi itu. Nyambi jualan makanan ya. Jangan dimakan ya makanannya wah lagi jualan. Oh, nyambi lihat hujan Kak. Wah, nyambi lihat hujan ya. Kayak ini aja apa? Kayak galau aja Ririn. Oke, udah 16.07 kita mulai aja ya, mau gak mau kita mulai. Judulnya bentrok Kak sama Jojo Budi gak bisa itu Kak. Oh, lagi di jalan mungkin Insan ya. Insan lagi di jalan mungkin. Wah, selamat sampai tujuan kalau di jalan ya. Oke, udah 16.07 kita mulai aja teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin next time di setelah lebaran kalian bisa ikutan kahutnya ya. Oke, nomor 1 ya, silakan bisa dijawab. Makin sulit nih soalnya. Ingat teliti ya, jangan soalnya sering lihat. Oke, izin karena di perjalanan. Oh ya, nggak apa-apa ya, bisa ikutan karena lagi di perjalanan nggak apa-apa. Semoga sampai di tujuannya ya. Ya, semoga selamat ya di tujuan. Oke, di sini ada 36 orang yang menjawab benar. Wah, kelihatan nih siapa nih yang salah nih. Hanya segelintir orang yang salah. Kenapa nih bisa salah? Nah, ya alasan ada alasan nggak nih yang salah kenapa nih? Ada alasan nggak? Kenapa salah? Soalnya sulit, nggak bisa ngitung. Waduh, jangan dong ya, wajib bisa ngitung lah. Kalian pengen kerja di BUMN kenapa nggak bisa ngitung? Oke, ada 2, 3, ya ada 7 orangan ya. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kenapa nih yang 7 orang ini? Oh, mungkin malu mungkin ya. Ya, bisa dilihat di scoreboard di sini. Ada Ian, ada Nona, ada Distra, ada Vika lagi. Wih, Vika nggak mau kalah ya. Ada Ian nih. Wah. Lanjut ke soal berikutnya. Ayo, jangan mau kalah ya. Lupa caranya, padahal pernah lihat rumusnya. Waduh. Ya, coba inget-inget reminder ya. Oh, ternyata pernah nih ngerjain soal ini. Iya, soal ini hanya sementara teman-teman. Jadi belajar dulu, nanti mah setelah udah masuk mah kan tenang gitu kan. Udah nggak akan lihat tes ini lagi kan. Tinggal kuatnya aja di BUMN-nya gimana. Tapi masuk BUMN latihan. Yang lain mungkin yang masuk BUMN gak latihan ya. Tapi kalian adalah orang terpilih yang bisa ikutan latihan. Banyak tuh, jutaan orang ya, 1 juta lebih. Yang sangat membantu
gitu teman-teman. Ingat 17 Mei ya tesnya. Waduh, kita lihat di sini. Nah, dia ngejawab 22 orang. Wah, tadi udah bagus teman-teman. Ini kenapa pada turun lagi? Soal ada apa dengan soalnya? Ya? Susah atau lupa? Oh, bingung ngitungnya. ada lagi selain Akram. Ada lagi yang lain nih, ada yang lain, ada Rio, ada Yohana, ada Ririn, ada Rati, ada yang lain-lain. Retno. Lupa rumusnya. Lupa rumus cepatnya. Oke, ada Ririn dan yang lain ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo kita speak up dong. Harus berani speak up di sini. Ya, harus melatih speak up kalian, jangan malu-malu. Ya, jadi sebagai penilaian kita juga nih, oh, ternyata orang ini speak up-nya benar nih, bagus nih gitu. Ya. Latihan menjawab juga ya. Kok ya. Kak, ini ada recordingnya ya? Di-share-kan ya? Iya, soalnya mau live ada acara. Oh, ada recordingnya ya. Recordingnya itu ada nanti di bonus premium. Jadi jangan takut. Jadi kalau misalkan di pertengahan jalan ada sesuatu ataupun mungkin kalian lagi di perjalanan yang nggak bisa buka HP ataupun buka laptop, boleh nanti bisa nonton live class berikutnya ataupun rekamannya nanti. Oke, ada Lim, ada Distra, ada Vika, ada Widi dan Raden Mas Faiz. Wah, skornya di sini 1000-an ya. Wah, naik semua nih. Boleh Febrianti, boleh live karena di sini ada recordingnya. Tapi jangan sering live ya. Saya tertinggal. Nanti mungkin Kak Alif akan menjelaskan ya. Jangan sampai lupa rumus. Sebenarnya nggak usah lupa juga nggak apa-apa sih. Ya mungkin untuk sekarang harus ingetin rumusnya ya. Nanti mungkin dilupa lagi setelah tes mah nggak apa-apa ya. Karena nggak penting juga sih sebenarnya. Oke, ada 24 orang menjawab benar. Sisanya masih belum benar. Kenapa nih? Lupa rumus mungkin ya. Bingung atau kecepatan atau gimana nih, salah pencet. Jangan ada alasan salah pencet ya, itu klasik ya. Ya mungkin kebanyakan rata-rata lupa rumus ya. Bener gak? Minca nih lupa rumus ya rata-rata ya. Lupa cara mengerjakannya ya. Wah, lupa ya, rata-rata banyak kayaknya yang lupa ya. Kita nostalgia lagi aja dengan soal-soal ini gitu ya. Iya, kita nostalgia dengan soal-soal ini. Ya. Mungkin dulu di yang sebelumnya mungkin pernah kalian ngitung ini gitu. Nah, mungkin kalian akan menghitung lagi seperti ini ya. Kalian harus latihan soal ini gitu ya. Karena ini kan latihan yang akan diteskan ya. Oke, lanjut ke scoreboardnya. Ada Disra. Wah, Vika akan melewati kah? Wah, Vika keren juga nih ya. Ada Lim, ada Widi, ada Prima. Distra sekarang game pertama. Oke. Jangan yang lain jangan mau kalah. Ayo bisa di 5 besar ini ya. Ayo yang lain ada 40-an lebih yang ikutan di sini ya, oke? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, teman-teman bisa ya. Oke, jadi kasih waktu yang sangat panjang. Pergunakan dengan baik dan benar.
lanjut ya. Wah, bonus lah nilainya, bonus yang ini ya teman-teman ya, soalnya sama ternyata. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, maaf teman-teman ya kalau soalnya sama ya. Oke, ini udah gak sama nih ya, soal kerjakan ya. Jika B bla 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 adalah bla bla bla. Oke, lanjut. Dan jawab yang benar dan jangan salah pencet, harus fokus. Oke. Ingat itu. Ini kenapa teman-teman nih? Kenapa bisa sampai 10 orang yang benar? Wah, ini B C D E ya. Jawabannya. Wah, 17 orang yang salah, 6 orang yang salah, 7 orang yang salah. Kenapa nih? Ayo dong teman-teman. Waduh, ternyata tadi siapa yang juara 1 tuh? Sekarang Lim sekarang, dan Vika di nomor 2, Widi, Panda, dan Prima yang tetap di juara nomor 5. Jangan mau kalah yang lain ya. Ada 7 orang yang naik. Wah, keren. Ada lanjut yuk ke soal berikutnya yuk teman-teman. Yuk, sebuah perusahaan konveksi memerlukan 150 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 330 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak A. 88 potong, 56 potong, 92 potong, 75 potong, dan 80 potong. Silahkan kalau misalkan gak kelihatan soalnya ya, saya bacakan. Oke, di sini ada, waduh, wah miris sekali lihat 4 orang yang benar, sisanya, wow. Ini kenapa nih teman-teman, bapak dan ibu yang di sini, kenapa bisa 4 orang yang benar, 4 orang yang benar? Wah, salah pencet lagi Akram. Kayaknya kamu ini ya, langganan salah pencet. Wah, 24 orang ini kenapa nih ngejawab salah? 1 orang menjawab salah, 6 orang menjawab salah, cuman 4 orang aja sekarang. Kenapa nih teman-teman? Atau yang di sini kenapa ada yang bisa ngasih tahu alasannya kenapa bisa salah? Nggak tahu, soal lupa atau gimana? Susah atau gimana? Ya. Mendekati maghrib gak fokus min.
Iya, karena bentar lagi ya, sejam kurang lagi. Ya, semangat. Ada Lim Lim, ada Vika, ada Widi, ada Panda dan Prima. Tidak ada yang naik nilainya. Waduh. Oke, lanjut ke soal terakhir deh teman-teman. Yuk, dijawab yuk. Tiga, dua, satu. Wah teman-teman, keren sekali sekarang. Jadi tadinya yang salah, banyak yang salah, sekarang meningkat lagi ya. Di sini kita bisa dilihat ada 5 orang aja yang salah. Oke, kita lihat ke podium. Wah, dan yang pertama ada 5. Wah, kita lihat full reportnya dulu sebelum ke lanjut materinya. Oh, loading ya teman-teman. Oke. Oke, di sini ada yang need help-nya ada 10 orang ya. Ada lim underscore nih. Ini kenapa nih? Ada lim 2, ada 2 lim ternyata. Oke, ada lim 86%. 86% berarti rata-rata 86% yang salah-salahnya ada di soal nomor 6. Oh, 6 karena gratis ya atau gimana nih salah jawaban? Oh, rata-rata di nomor 6 ya. Oke. Oke, ada Lim Vika, Panda, Prima, Distra, Vieira, ada Raden Mas Faiz, ada Lala, ada Widi, ada Rinrin. Oke, lanjut aja deh ke Alif untuk melanjutkan materinya. Mince serahkan ke Alif lagi. Oke, terima kasih Mince. Oke, kita bahas ya teman-teman ya di soal numerik ini. Nah, sambil ngabuburit aja ya teman-teman. Sekarang baru jam berapa sih? Baru jam 4:30 ya. Oke, kita bahas nih soal numerik. Yang pertama, jadi kalau numerik ini berhubungan dengan ya angka-angka ya teman-teman. Kebanyakannya angka, soal cerita gitu, matematika lah, matematika dasar. Nah, pertama ini adalah soal yang namanya, jadi di numerik itu ada 3 ya tadi ya. Ada berhitung, ada namanya perbandingan kuantitatif, ada yang namanya soal cerita. Nah, yang soal ini termasuknya ke soal berhitung. Nah, berhitung tuh ada banyak ya, ada nanti bersarang, terus itu ada yang apa namanya, lupa lah, pokoknya ada banyak lah, nanti kita akan bahas itu satu-satu ya. Kalau nggak salah ada sekitar 9 itu. Di berhitung tuh ada 9 submaterinya lagi. Nah, kalau ini masuknya yang bersarang ini. Bersarang. Jadi kalau mengerjakan soal gini, teman-teman, ingat ya. Coba saya tulis ulang dulu ya. Dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita lihat nih. X ini sama dengan akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya. Ya kan? Nah, berarti ini semua, ini apa nih? Ini nih. Atau saya ganti warna dulu deh. Biar kelihatan.
Yang warna biru kira-kira apa? Kan X itu sama dengan akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya. Berarti yang warna biru karena juga sama kan akar 2 tambah akar 2 dan seterusnya. Ya berarti yang warna biru pun jadinya X juga kan. Kan tadi X sama dengan akar 2 akar 2 akar 2 ya. Nah berarti ini juga sama dengan X. Karena kan akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 dan seterusnya. Nah ya udah berarti ini tinggal kita kuadratkan kedua ruas jadi X kuadrat di 2 ditambah X. Pindah ruaskan X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi X min 2 X plus 1. Jadi yang satu X-nya sama dengan 2, yang satu X-nya sama dengan minus 1. Nah berarti yang benar adalah yang ini X sama dengan 2 ya. Karena kan gak mungkin hasil dari akar itu negatif. Jadi jawabannya yang A. Oke kayak gitu ya, paham ya. Nah jadi nanti kalau soal itu variasinya banyak sekali ya. Nanti ada juga akar 2 kali akar 2 kali akar 2 dan seterusnya. Intinya pengerjaannya sama. Ini kita ubah jadi X lagi gitu ya, yang sebelah sininya. Kayak gitu ya. Nah yang selanjutnya 0,45 0,045. Ini kalau dijumlahkan jadinya kan gini ya, 0,45 45 45 45 dan seterusnya. Nah untuk mengerjakan soal yang kayak gini, ini pertama kita kalikan dengan dia berulangnya berapa kali. Di sini kan dia berulangnya 2 angka ini ya, 45. Nah berarti ini kita kalikan dengan 100 ya. Kalau misalnya berulangnya cuma 1, misalnya 0,333333333, nah berarti nanti kalikan dengan 10. Kalau misalnya 0,123 123 123 dan seterusnya, nah ini berarti nanti kita kalikan dengan 1000 gitu ya. Nah, banyaknya angka 0 ini adalah sama dengan banyaknya angka yang berulangnya. Karena di sini angka berulangnya ada 2, 45, nah berarti banyaknya nolnya ada 2. Ya, kita kalikan. Ini kita namain dulu X. Nah, terus kita kalikan dengan 100 berarti 100X sama dengan 45, 45, 45, 45, 25 dan seterusnya. Kemudian kita kurangkan X dikurangi 100X jadinya negatif 99X. Ini dikurangkan jadinya ini habis ya yang desimalnya. Jadi yang tersisa 45. Jadi X-nya sama dengan 45 per 99. Atau ini kita sederhanakan bagi 9 ini 11. Nah berarti X-nya sama dengan 5 per 11. Ini ya 5 per 11. Jadi jawabannya yang D. Kayak gitu. Oke? Paham ya? Coba lanjut lagi. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah untuk mengerjakan soal yang penjumlahan seperti ini kita gunain aja. Caranya gini, 1 ditambah 29. 30. Dikali banyak. Wah ini miminnya kenapa nih? Kayak transformer lagi ceramah. Ya, halo? Ya. Tadi lucu Min, bicaranya kayak transformer lagi ceramah. Sinyal mungkin ya.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Saya share screen dulu. Tadi sampai sini ya. Sampai sini ya. Berarti ini jadi sama dengan 450 dikurangi 15, jadi 435. Gitu ya, jadi jawabannya yang A. Nah gitu ya, soal-soal BUMN ya tentang numerik. Ada lagi? Nah yang kayak gini. Yang kayak gini tipsnya teman-teman dekatkan yang sama disimpan di tengah. Di sini kan huruf yang samanya C ya. Nah simpan C-nya tuh nanti di tengah. Jadi ini D-nya kita pindahin dulu ke kiri. Jadi B min D gitu ya, kecil dari C yang ini kan. Jadi gitu ya. Kalau yang ini udah nggak usah nih. Yang ini tuh berarti C kecil dari A plus B. Itu kan yang ini ya. Nah ini kayak gitu. Nanti C-nya kita tinggal gabung aja. Jadi C-nya kecil dari B min D, yang ininya lebih kecil dari A plus B. Itu. Jawabannya yang E. Ya, kita cepat aja ya teman-teman ya. Nanti bahas detailnya di pertemuan selanjutnya. Ini kenalan aja. Kemudian ini tentang perbandingan kuantitatif. Nah yang kayak gini nih, perbandingan kuantitatif PK. Jadi kalau di PK itu ada dua. Ada yang namanya berbanding lurus, ada yang namanya berbanding terbalik. Nah, itu tergantung ceritanya. Kalau kita baca di sini, sebuah perusahaan konveksi memerlukan 150 meter katanya untuk membuat 40 potong baju. Ya. Apabila tersedia 330 meter kain, maka dibuat baju sebanyak X. Sebanyak berapa? Nah, untuk mengetahui ini adalah berbanding lurus atau berbanding terbalik, kita lihat dulu nih, bayangkan gitu ya. Kalau ini kainnya makin banyak, ya, kalau kainnya makin banyak, total baju yang dibuat harusnya makin banyak juga dong, ya kan? Kalau banyak kainnya ada banyak, maka baju yang bisa dibuat lebih banyak juga. Nah, berarti ini artinya berbanding lurus. Karena kalau yang satu naik ke atas, yang satunya naik ke atas juga, gitu ya. Nah, ini hubungan antara kain dan baju berarti ya. Nah, ini berbanding lurus. Kalau berbanding lurus berarti kita bikin strip sama dengan strip. Ya. Kalau berbanding lurus yang ini yang 150 simpan di sini, 40-nya simpan di sini. Nah, ini berbanding lurus tuh kayak gini. Jadi ininya lurus. Si 150 dan 40-nya. Nanti kalau berbanding terbalik 40-nya disimpan di bawah. Yang ininya berarti 330, ininya X. Nah, ini tinggal kali silang aja. X sama dengan 330 dikali 40 dibagi 150. Nolnya dicoret. Kemudian ini dicoret sama ini dibagi 3, yang ini 5, yang bagi 3 ini 11, berarti ini bagi 5 bagi 40 bagi 5 8, jadi hasilnya 88 baju. Nah, jadi jawabannya yang A. Itu ya. Nah, terus selanjutnya, ini juga masih PK, kita baca ya. Ibu Erni membagikan nasi kotak kepada 32 orang temannya. Kayak ini hubungan antara nasi kotak dan temannya gitu ya. 32 orang teman anaknya, karena hari ini anaknya ulang tahun. Masing-masing mendapatkan 4 potong kue. Oke, jadi kalau ada 32 teman-temannya, maka ini bahwa berarti hubungannya antara teman dan potongan kue ya. Dia menjabatan 4 potongan, bukan kotak, sorry. Potongan kue. Gitu ya. Kalau ada 32 orang, nanti bakal mendapatkan 4 kue. Kalau satunya lagi, jika kue itu dibagikan kepada 16 orang, nah kalau 16 orang, berarti nanti kue yang diterima berapa gitu ya. Nah, ini berbanding lurus atau berbanding terbalik. Intinya kita harus tahu dulu, lurus atau terbalik. Logikanya gini aja, kalau orangnya makin banyak, ya misalnya ada 100 ribu gitu ya, maka potongan kuenya makin sedikit dong. Ya, kita punya uang 100 ribu, dibagiin ke 10 orang. Nah, masing-masing dapat 10 ribu. Tapi kalau dibagiin ke 100 orang, masing-masing cuma dapat 1000 rupiah gitu ya. Jadi makin sedikit bagiannya. Nah, berarti ini berbanding terbalik. Kenapa? Karena kalau orangnya makin banyak, potongan kue yang diterima makin sedikit. Nah, berarti ini berbanding terbalik. Sama, kita bikin strip sama dengan strip. Berarti kalau berbanding terbalik, ini 4-nya di sini, 32-nya simpannya di sini. Karena berbanding terbalik ya. Berarti yang ini juga sama, X-nya di sini, 16-nya di sini. Gitu ya kalau berbanding terbalik. Sama kita kali silang, berarti X sama dengan 4 dikali 32 dibagi 16. Ini jadinya 4 dibagi ini jadinya 8 ya. Ya, jadi hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya yang B, kayak gitu. Nah, itu untuk soal numerik.
mudah ya. Jadi kenalan dengan soal numerik itu ya kayak gitulah, tentang angka, soal-soal cerita dan sebagainya. Nah selanjutnya silakan teman-teman untuk mengerjakan soal ini tentang deret angka ya. Nah, jadi kahut lagi, silakan teman-teman kahut lagi supaya kenalan lagi ya. Nah ini kita materi ini tentang kenalan dulu aja ya, jangan terlalu dalam dulu ke materinya. Jadi silakan ke Kak Hilmi lagi, ini banyak kahutnya ya. Silakan Kak Hilmi. Di sini masih pada semangat kan? Ya, udah 1 jam kurang berlalu nih. Masih pada semangat ya. Ya, tadi mungkin ada 64 orang, sekarang sisa 59 orang yang masih bertahan. Ya, dari sudah karena acara. Di sini tadi ada yang lagi sedang di perjalanan ya. Perjalanan apa nih? Perjalanan mudik atau lagi ada acara atau bagaimana? Wah, semangat sambil nunggu maghrib ya. Kita ngabuburit ya. Kali ini kita mengabuburit. Nanti setelahnya kan nggak ada lagi. Jadi nggak di Ramadan. Wah, keren ini. Perjalanan menuju sukses. Keren, keren, keren. Ya, semoga semua yang di sini menuju BUMN-nya ya, menuju ke bagian-bagiannya, sektor-sektornya ya. Amin ya. Lulus, lulus semua ya, lulus tesnya. Kita tunggu kahutnya nge-like. Oke, itu link absen, bukan link ini. Oh, link absen kah? Oh iya, itu link absen teman-teman, maaf. Ya, yang tadi itu link absen ya. Maaf, saya malah kirim link absen. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang tadi link absen yang di atas. Jadi nanti mungkin kalian boleh lagi menunggu kahut saat ini, ataupun nanti setelah acara selesai kalian bisa link absensi nama dan rating live class ini, ataupun beri saran di live class selanjutnya, ataupun nanti kasih kritik masukannya untuk live class saat ini. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Oh belum. Oke, kita sampai 40 orangan aja ya. 40-an, 45 lah ya. Wah, langsung lim-lim lagi tuh, lim-lim. Lucu, ada aksi. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman, gaskan. Gaskan. Deret angka BUMN. Yuk, silakan dikerjakan. Oke, quiz pertama. Wah, yuk teman-teman, gampang sekali. Ayo teman-teman. Ayo. Ya, di change score nih. Sayang sekali Akram. Oke, teman-teman. 37 orang menjawab benar. Wah, ada 4 orang yang salah. Siapa nih?
Ya, Minjem mah bisa lihat siapa yang salah, oke? Oke, ada Raden Mas Pais, ada Marsupial. Wah, Ucul, ada IMR, ada Uchiha Saburoto. Wah, keren, namanya keren ya. Uchiha Saburuto. Waduh namanya. Ayo lanjut ke soal berikutnya. Iya dijawab yuk. Ingat. Nah, coba Minja satu kali momen ini bener semua. Wah, keren banget sih. Gak ada obat. Oke, dijawab teman-teman. Wah, mantap. Ada 26 orang yang benar. Nah, masih ada 13 orangan ya. Ya, 11, 12, 13 orang yang benar. Yang salah. Nah, kenapa-napa teman-teman. Mungkin udah nggak pada sabar pengen buka ya. Jadi ter kontra apa tuh? Terdistraksi oleh makanan ataupun lapar. Ya, Minca sendiri karena lapar juga sih ya. Oke. Semangat ya teman-teman. Ada Raden Mas Faiz, ada Ayu, ada Marsupial, ada Ella, ada IMR. Wow. Uchiha mana nih Uchiha? Uchiha mana nih? Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Yuk dijawab teman-teman. Terus jangan lupa tag jadi SN official. Oke. Di sini ada 25 orang. Wah, yang lainnya masih salah. Tapi gak apa-apa ya 25 orang ya, benar, tapi gak melebihi yang benernya ya. Yang lain yang masih salah coba dibenarkan di soal berikutnya. Wah, Raden Mas dikalahkan oleh Ella. Oh, Uchiha Saburoto. Oh, Saburuto. Naik lagi tadi kok hilang ya. Sekarang di nomor 3. Wow, keren. Namanya dong yang bener ya, biar siapa nih Uchiha Saburuto nih. Ya pakai nama asli lah atau nama panggilan, jangan pakai nama kartun ya. Wah. Jadi biar bangga, oh ternyata orang ini keren bisa menjawab. Wah. Yuk bisa dijawab yuk soal berikutnya yuk. Ya.
makin sini. Wah, sudah jam 5 kurang kayaknya ya. Udah pada nggak sinkron nih otaknya. Oke, kita lihat. Wah, Raden Mas Faiz lagi. Wah, Vika lagi. Ada Ucul lagi. Ada Marsu Pial. Ada Arsi. Wah. Keren kalian ya yang menang tadi ya. Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya yuk. 3, 4, 7, 10, 11, 14, titik, 7, berapa? Ayo dijawab yuk. Ini soal lumayan gampang ya teman-teman. Bisa yuk bisa dilihat di sini 17 orang yang benar, sisanya masih salah. Wah, ya lanjut aja ya. Ya yang salah yuk, bisa. Ya karena latihannya jadi ya udah gak apa-apa salah. Tapi nanti kalau udah nggak latihan, pas lagi tes jangan salah ya. Karena kesempatannya sekali ini dalam berapa periode. Wah, 2000 orang apa tuh 1,5 juta orang ya. Duh, banyak sekali ya pesaing kalian ya. Ada Raden Mas Faiz, ada Ucul, ada Ella, Widi, Vika yang di sini semoga Minci doakan lulus tesnya ya. Amin ya. Amin. Sebelas, 17, 29, 39, titik. Ya, soal nomor 6. Satu soal lagi ya. Teman-teman, dijawab. Oke, 16 orang menjawab salah. 11 orang menjawab benar. Waduh, sedih sekali ya Minja lihatnya. Wah, tapi tetap Raden Mas Widi, wah Uchiha Saburuto lagi muncul. Oke, yuk kita semangat di soal nomor terakhir. Yuk, soal nomor 7. Gaskan teman-teman. Gaskan Bapak dan Ibu. Di sini ada 17 orang. Keren. Tapi masih ada yang salah ya. Waduh, gak apa-apa kalian salah nanti pas latihan berikutnya jangan salah lagi ya. Oke, kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Kan udah jam 5 nih. Oke, ada Raden Mas Faiz.
Ya, terima kasih Kak Hilmi. Oke teman-teman, kita lanjut ya bahas soalnya terlebih dahulu nih. Sudah ada ya di layar. Nah, jadi barisan ini teman-teman ada beberapa ya, tadi ada 9 ya sekitar ya. Nah ini termasuk barisan beda. Jadi kalau barisan beda ini kita nanti pakai penjumlahan. Di sini kan ada angka 1, 4, titik-titik, 6, titik-titik, 8, 7 ya. Dari sini ke sini ini ditambah 3 ya. Dari sini ke sini kita nggak tahu, sini juga nggak tahu, ini nggak tahu, sini ke sini nggak tahu juga, tapi dari sini ke sini kita tahu ini dikurangi 1. Nah, kita coba-coba aja. Coba berarti di sini kurangi 1 tambah 3, kurangi 1 tambah 3 berarti ya. Karena kan yang dipakainya tadi plus 3 sama min 1 kan yang kita taunya. Kita coba bener nggak gitu ya. 4 dikurangi 1, 3 ya. 3. 3 ditambah 3, 6. Nah, berarti udah betul tuh. 6 dikurangi 1, jadinya 5. Oke, 5 ditambah 3, jadinya 8. Betul ya. Nah, berarti polanya adalah plus 3, min 1, plus 3, min 1, plus 3, min 1. Nah, kalau menggunakan penjumlahan atau pengurangan, ini adalah masuknya ke jenis barisan beda. Jadi di sini jawabannya 3 dan 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ini 2, 3, 6, 7, 14, 15. Dari sini ke sini, ini ditambah 1 ya. Dari sini ke sini dikali 2. Dari sini ke sini ditambah 1, sini ke sini kali 2, dari sini ke sini tambah 1. Nah, berarti selanjutnya dikali 2, 30, selanjutnya tambah 1, 31. Jadi jawabannya 30, 31. Nah, kalau ini masuknya barisan rasio ya, ada 2 nih, barisan rasio dan beda. Nanti kita akan detailkan ya di pertemuan selanjutnya. Yang ini beda, yang ini rasio karena penggunaan perkalian ya. Rasio itu perkalian. Kalau beda itu yang penjumlahan. Oke? Gitu. Nah, terus selanjutnya apa nih? Kita terus dulu ya. 3, min 5, 9, 5, min 10, 10, 7, min 15, 11, titik-titik, titik-titik. Nah, kalau ini masuknya adalah bertingkat ya. Jadi ciri-ciri bertingkat itu kalau dia naik turun. 3 ke min 5 kan turun ya. Turun, terus naik, terus turun lagi, terus turun lagi, terus naik lagi. Ini udah nggak jelas gitu polanya. Nah, berarti ini kemungkinan dia adalah barisan 2 in 1 plus plus ya. Nanti kita akan detailkan ya kenapa bisa kayak gitu. Jadi yang ini kita bulatin dulu, 3, 5, 7, yang ini titik-titik. Terus kita ganti warna, misalnya pakai warna yang oranye, min 5, minus 10, minus 15, oranye. Terus yang biru, 9, 10, 11. Nah, kalau yang merah, dari 3 ke 5 ini ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. Berarti ini nanti ditambah 2 juga. Berarti ini jadinya 9. Gitu ya. Jadi 2 in 1 plus plus tuh ada beberapa barisan yang digabungkan jadi satu barisan kayak gitu. Kemudian yang oranye sekarang. Yang oranye dari sini ke sini dikurangi 5. Dari sini ke sini dikurangi 5 lagi. Berarti dari sini ke sini dikurangi 5 juga. Ya, dikurangi 5 lagi berarti jadinya minus 20 gitu ya. Jadi jawabannya 9 dan minus 20 yang C jawabannya. Sip ya. Coba lanjut lagi, soal apa lagi? 31, 32, 34 kita tulis dulu. 31, 32, 34, 40 dan 64. Nah, kita coba dulu aja. Dari sini tambah 1, dari sini tambah 2, dari sini tambah 6, dari sini tambah 24. Nah, ini bertingkat ini. 1 ke 2 dikali 2, 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 24 dikali 4. Ini ke sini ditambah 1, ini ditambah 1. Nah, berarti selanjutnya, yang selanjutnya ini berarti tambah 1 jadinya dikali 5. Yang ini 24 kali 5 jadinya 120 ya. 120. Nah, berarti ini 64 ditambah 120. Jadinya 184 ya, 184. Jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, ini barisan bertingkat. Nah, jadi kita tadi udah ingat ya, saya review dulu ya. Ada barisan beda, barisan rasio ya.
terus barisan 2 in 1 plus plus, kemudian ada barisan bertingkat. Nah, ini selanjutnya barisan apa lagi nih? 3, 4, 7, 10, 11, 14, titik-titik, 7, titik-titik. Jadi nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah menguasai semua jenis barisan, nah nanti soal deret apapun harusnya teman-teman bisa mengerjakan gitu ya. Oke, 3, 4, 7, ini, nah ini barisan hijab nih. Jadi kalau barisan hijab tuh kayak ada pembatasnya teman-teman nih. Pembatasnya ini, hijabnya ya. Jadi 3 ke 4 ini ditambah 1, 4 ke 7 ditambah 3, gitu ya. Nah itu juga dipakai tuh, plus 1, plus 3. Berarti yang ini juga nanti bakal plus 1, plus 3. Yang ini 10, yang ini 6. Nah ini barisan hijab. Jadi hijab tuh ada 2, barisan hijab tuh ada hijab yang tampak, ada yang tak tampak. Nah ini maksudnya yang tak tampak. Nah, nanti kita akan jelaskan lah ya detailnya ya. Yang penting teman-teman kenalan dulu dengan soal-soalnya. Jadi ini jawabannya 6 dan 10 ya, yang A. Gitu. Kemudian ini. Nah ini yang paling sulit nih. 11, 17, 29, 39. Ini namanya barisan template. Ini kalau barisan template itu tuh ada template di setiap angkanya tuh. Jadi kayak ini nih misalnya si 11. 11 itu apa sih? 11 itu kan sebenarnya 2 dikali 5 ditambah 1. Nah, jadi polanya tuh ada di dalamnya. Coba ya 17. 17 itu kan apa? 3 dikali 6 dikurangi 1. 29. 29 itu 4 dikali 7 ditambah 1. 39. 39 itu apa? 5 dikali 8 dikurangi 1. Ya. Nah, jadi polanya itu bukan ada di angkanya langsung, tapi ada di dalamnya. Nah itu yang menyebabkan si barisan template itu adalah barisan yang paling sulit. Jadi yang ini ditambah 1 semua ya. Tambah 1 semua. Yang ini juga sama, tambah 1 semua. Nah kalau yang ini selang-seling. Plus 1, min 1. Plus 1, min 1. Gitu ya. Yang hasilnya sama kan. 2 kali 5, 10. Tambah 1, 11. 3 kali 6 dikurangi 1, 17. Ini 29. Yang ini 39. Nah berarti barisan selanjutnya berapa? 6 dikali 9 ya. Berarti yang ini 6 dikali 9. Yang ininya jadi karena ini 2 min 1 jadinya plus 1. Itu 6 kali 9 54. 54 ditambah 1 jadinya 55. Nah ya jawabannya 55. Nah itu barisan template emang barisan yang paling sulit ya. Karena polanya itu ada di dalam angkanya gitu. Kita harus berani coba-coba. Nanti kita akan bahas juga tipsnya bagaimana mengerjakan soal barisan template ini. Kemudian ada ini udah pada sering ngeliat ya. Ini adalah Fibonacci ya. Ini kalau Fibonacci itu nanti menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Kayak ini nih, 2 ini diperoleh dari angka ini. 1 ditambah 1. 3 diperoleh dari ini. 1 ditambah 2. 5, 2 tambah 3. 8, itu adalah 3 tambah 5. 13 adalah 5 ditambah 8. Berarti angka selanjutnya adalah tinggal jumlahin ini. 8 tambah 13, yaitu 21 ya. Nah ini Fibonacci nanti bakal banyak juga ya, misalnya 1, 2. Nah ini dikali juga bisa. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. 3, 2. Nah, angka berikutnya berapa gitu ya. Bisa juga Fibonacci itu enggak jumlahan tapi kali juga bisa. Bisa juga lebih dari 2 angka. Bisa juga misalnya 3 angka gitu yang dijumlahinnya tuh. Jadi macam-macam nanti variasinya. Nah kayak gitu teman-teman, itu soal untuk deret angka. Nah untuk selanjutnya karena sudah jam 5, biar bisa kebahas semua nanti nggak usah kahut lah ya, kita langsung saja. Pertama yang tentang ketelitian. Di sini ada angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, angka seri, dan huruf seri. Nah itu seperti apa? Kayak gini nih. Jadi kalau ini, angka seri dulu ya. Kalau angka seri, kita tuh harus bisa ngelihat yang ini nih, bersatu nih. 4, 2, 5, 6, 9, ini tuh sama dengan yang mana sih? 4, 2, 5, 6, 9. Coba yang mana? 4, 2. Yang ini ya, yang B. Nah, berarti jawabannya B. Itu untuk angka seri yang ini 4, 5, 9, 6, 7. Coba. 4, 5, 9, 6, 7. Nah, ini berarti C. Nah, nanti ini juga ada tipsnya. Ini kalau ngerjainnya kayak gini ini lama banget, teman-teman. 5, 9, 7, 4, 6. 5, 9, 7, 4, 6. Berarti ini C juga tuh. Lama banget. Harus dilihat satu-satu. Ini juga nanti ada triknya. Ada tipsnya untuk menggunakan cara cepat mengerjakan angka seri. Tapi nanti saja lah ya. Takutnya bakal lama sekali kalau dibahas sekarang. Tapi intinya angka seri itu adalah kayak gitu. Jadi nanti teman-teman dikasih soal seperti ini. Nah teman-teman harus lihat mana sih yang cocok
dengan optionnya gitu ya. Angkanya dibolak-balik gitu tuh, di susunannya diubah kayak gitu. Kalau huruf seri sama kayak tadi, cuman ini huruf bukan angka. Misalnya kayak ini, Jukoi. Jukoi itu mana tuh Jukoi? Jukoi. Nah, yang ini ya, yang C Jukoi. Berarti ini jawabannya C. JKPHL, JKPHL, JKPHL ini. Berarti jawabannya D. Kayak gitu-gitulah ya. Ini juga sama, ada tipsnya, ada triknya untuk menjawab ini soal dengan cepat gitu. Tapi nanti kita bahasnya di minggu depan aja ya. Kita kenalan dulu. Ini dengan huruf seri. Kemudian angka hilang. Kalau angka hilang itu kita mencari angka yang hilang. Kayak ini nih misalnya. 3, 7, 5, 8. Nah ini yang hilang adalah angka 9 ya. Oh berarti jawabannya E. 8, 9, 7, 5. Ini yang hilang adalah angka 3. Berarti A. Gitu ya. 7, 9, 3, 5. Ini yang hilang adalah angka 8. Oh berarti D. Gitu ya. Nah, ini juga sama, ada cara tepatnya juga. Tapi nanti kita bahasnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian huruf hilang juga sama kayak sebelumnya. Cuman sekarang yang asalnya angka diganti jadi huruf. Jadi kayak yang nomor 1 ini PLKI. Yang hilang kan huruf O ya. Oh berarti jawabannya D. Gitu ya. Kemudian ada simbol hilang. Nah kalau simbol hilang, kalau angka hilang tadi pakai angka, huruf hilang pakai huruf. Nah kalau simbol hilang berarti pakai simbol. Nah berarti kalau ini atas bawah, terus kanan, ya berarti yang hilang yang kiri di C. Gitu ya. Ya dan segitu-gitulah. Nanti ini ada cara cepatnya juga. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah itu untuk angka hilang, untuk ketelitian. Kemudian untuk figural. Nah kalau untuk figural, nah nanti aja lah ya kautnya. Untuk figural itu ada beberapa macam ya. Ini kayak ini namanya figural serial. Jadi kalau figural serial ini kita disuruh untuk melanjutkan pola yang ada. Di sini polanya adalah yang ini jadi berubah ya, tuh 1, terus jadi 2 ininya, terus jadi 3. Nah, berarti yang selanjutnya ada jadi 4 ya. Jadi semuanya bakal kotak-kotak kayak gitu. Jadi jawabannya D, gitu ya. Kemudian, nah ini ada figural analogi. Sama kayak yang tadi ya, yang di verbal analogi. Di figural analogi juga sama. Kita harus mencari polanya dari gambar yang udah lengkap. Nah ini yang udah lengkap nih. Kita cari polanya. Polanya adalah si kotak-kotak ini dirubah jadi segitiga. Dan ininya ditambah jadi segini tuh. Yang ininya ditambah, yang arsiran ininya. Gitu ya. Nah berarti untuk selanjutnya yang juga gitu. Yang ini, yang di arsirnya ditambah, ini jadi segitiga nantinya. Dan segitiganya yang ini abu-abunya. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Sip ya. Itu figural analogi. Kemudian ini ada figural 9 kotak. Nah kalau figural 9 kotak, ya bentuknya kayak gini. Ada 9 kotak. Yang teman-teman tuh ini polanya bagus. Ini polanya tuh bisa ke atas bawah sini polanya. Bisa vertikal, bisa juga horizontal gitu polanya. Itu terserah teman-teman enaknya kayak gimana. Nah kalau saya ini enaknya misalkan atas bawah ya, kita coba ya. Ini tuh kayak menggabungkan ini nih teman-teman. Menggabungkan si ini. Dan si ini bakal jadi si ini ya. Bakal jadi X. Tapi terus dirubah warna. Jadi hitam. Asalnya kan putih, dirubah warna jadi hitam. Coba yang ini. Ini kan asalnya putih. Terus yang ini hitam. Digabung dengan yang ini putih hitam tuh. Harusnya kan jadinya si bintangnya hitam, si yang plusnya ini putih. Tapi karena dirubah warna jadi gini. Nah berarti juga sama nih. Gimana sih kita biar dapat tanda plus ini? Nah, caranya adalah kita kasih yang kayak gini berarti ya. Kasih yang ke bawah gini, warnanya warna hitam. Soalnya nanti biar dirubah jadi warna putih. Jawabannya yang B. Itu figural 9 kotak. Ini mirip-mirip kayak figural serial ya, 9 kotak. Cuman dibuatnya jadinya kayak ada 9 kotak kayak gitu. Kemudian, nah ini pencerminan. Ini figural pencerminan. Kalau figural pencerminan, ini adalah kita bagaimana membayangkan suatu benda itu dicerminkan. Bayangannya akan seperti apa. Nah tipsnya adalah jarak dari benda ke cermin ini harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi kalau ini segitu jaraknya berarti titiknya dari sini ya. Kalau yang ini kan agak jauh ya, yang bawah ini. Nah berarti ini juga jarak benda ke titik ini ya, titik benda ini ke cermin segini. Berarti jarak cermin ke benda ke bayangannya harusnya segini. Nah berarti nanti garisnya kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini gitu ya. Nah tanda panahnya segini, oh berarti ke sana ya harusnya ya, tanda panahnya. Petirnya ke sini.
Ingat aja teman-teman, pokoknya jarak yang ini, jaraknya ke sini kan ke cermin. Oh, berarti ini juga jarak ini harus ke sini, segini. Nah, ya berarti yang paling benar adalah yang D. Itu pencerminan ya. Kemudian ada juga figural ketidaksamaan. Nah, kalau figural ketidaksamaan ini mencari yang berbeda sendiri. Nah, ini mudah ya, ini jawabannya yang A. Kenapa? Karena yang ini sama nih, dalamnya trapesium, luarnya trapesium. Dalamnya lingkaran, luarnya lingkaran. Dalamnya belah ketupat, luarnya pun belah ketupat. Dalamnya kayak tanda panah gitu ya. Luarnya pun tanda panah tuh. Nah, ini beda sendiri nih. Yang ini luarnya segi 6. 1, 2, 3. Berapa nih? Segi 6 ya? 1, 2, 3, 4. Ya, segi 6. Tapi dalamnya segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah ya. Dalamnya malah segi 8. Harusnya segi 6 juga. Nah, itu figural ketidaksamaan. Mencari yang berbeda sendiri. Nah, ada juga nih figural. Namanya figural lipat-lipat. Ini lipat-lipat. Jadi bagaimana kita membayangkan supaya ini kalau dilipat bagaimana? Nah, tipsnya adalah kita cari patokan. Misalnya patokannya si hati ini ya. Hati patokannya. Nah, berarti ini juga patokannya hati gini. Nah, coba teman-teman bayangin ini dilipat. Ini kan kalau dilipat jadinya bagian alas ya. Yang ini alasnya. Ya, bayang nggak? Ini alasnya. Ini bagian samping kiri kan? Coba bayangin. Ini harus benar-benar bisa bayangin sih. Samping kiri ini bagian atasnya. Nah, ini udah salah ya. Harusnya kirinya itu yang ini kan. Yang X, ini atasnya ini. Nah, ini udah salah nih. Ya, berarti jawaban yang A salah. Coba yang B. Love-nya di sini, bayangin. Nah, ini berarti jadi sebagian sebelah kirinya kan. Ini bagian kanannya. Ini bagian atasnya dong. Ini belakang. Ini kanan. Ini atas. Ini belakang. Oh, ini harus jago-jago membayangkan teman-teman. Biasanya cowok nih yang berimajinasinya bagus. Nah, berarti atas ini, kiri ini. Nah, ini cocok ya, atas kiri tuh. Berarti jawabannya B. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ini, yang love yang ini. Coba ya, kita kerjakan love-nya yang ini. Ini bagian atasnya, ini bagian kirinya. Nah, salah ya. Harusnya atasnya abu-abu yang diarsir. Coba yang ini, salahnya kenapa nih? Nah, ini malah di bawah. Harusnya di kiri. Yang love yang ini salahnya apa? Salahnya yang ini malah di kirinya. Kok kiri sih? Harusnya kanan ya tadi. Nggak apa-apa ya. Kirinya dari belakang layar. Itu ya. Jadi itu figural lipat-lipat. Nah, itu semua materi tentang figural. Terus ada juga nanti pemahaman wacana. Nah, ini mah kayak bahasa Indonesia lah kalau di pelajaran SMA. Nah, jadi biasanya ditanyanya judul soalnya apa ya, dari paragraf ini apa sih judul soalnya, atau biasanya dicari kalimat pokok gitu ya. Terus kayak ini nih apa nih, bagian dari soalnya ini, bagian dari paragraf ini menjelaskan tentang apa ya, pokoknya kayak gitu-gitulah. Teman-teman sudah pernah mencoba ya tentang soal bahasa Indonesia. Jadi kalau pemahaman wacana itu lebih ke bahasa Indonesia lah intinya. Biasanya juga ada titik, koma, yang kayak gitu-gitu juga harus diketahui ya, aturan-aturan menggunakan koma, menggunakan titik itu seperti apa. Nah, itu pemahaman wacana. Ya, jadi teman-teman segitu dulu mungkin materi untuk hari ini. Intinya teman-teman hari ini punya bayangan, teman-teman harus belajar apa aja di TKD. Jadi intinya ya TKD seperti ini teman-teman. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah bab dan subbabnya lumayan banyak ya. Nah, mungkin segitu dulu karena sudah mau buka juga ya. Mungkin bagian timur sudah buka duluan. Bagian barat sudah buka duluan ya. Timur ya. Oke, jadi kayak gitulah teman-teman. Mungkin saya serahkan ke Mince ya untuk penutupannya. Terima kasih sebelumnya yang sudah mendengarkan sampai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman tahun ini bisa diterima menjadi BUMN gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya izin pamit duluan ya. Saya serahkan kembali ke Mince. Silakan Mince. Saya izin pamit duluan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.